Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alim Basir dengan NIM 220020301023, di mana pada kali ini saya akan mempresentasikan yaitu UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Anas Sarpandi MPD, yaitu melakukan uji validitas, reliabilitas, serta analisis regresi sederhana dan regresi berganda, di mana dapat dilihat dari soal ini, yaitu petunjuk dikerjakan menggunakan Microsoft Excel atau SPS for Windows. Yaitu soal pertama, suatu penelitian ingin mengukur pengaruh motivasi belajar dan waktu belajar terhadap kemampuan akademik mahasiswa. Sebelum memberikan instrumen penelitian, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang telah dibagikan kepada 30 responden. Pada taraf signifikasi 0,05, silakan pada sebutan instrumen yang akan dijadikan alat untuk mengumpulkan data variabel penelitian tersebut. Jadi pada soal ini terdapat nilai-nilai X atau nilai yang kosong yang harus diisi dengan syarat nilai X adalah nilai angka terakhir dari NIM. Dan kebetulan NIM saya di bawah angka 5, yaitu NIM saya di sini angka terakhirnya 3. Angka terakhir dari NIM yang diisi nilai X, sehingga saya mengisi yang kosong tadi atau nilai X ini menjadi 3. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS, di mana saya menggunakan uji validitas person product moment yang berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden, di mana dasar pengambilan uji validitas person yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama itu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka hasilnya valid. Yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka hasilnya tidak valid. Cara mencari nilai R tabel dengan N30 atau dapat dikatakan jumlah responden, yaitu 30. Pada signifikasi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361, di mana dapat dilihat pada R tabel di sini pada signifikasi 5%, yaitu 30 untuk 30 responden itu 0,361. Melihat nilai signifikasi jika di nilai yang pertama itu jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan valid. Jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05 maka dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas Cronbach alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner melihat konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dan dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Yang di sini saya salin dulu untuk soalnya agar mudah untuk melihatnya. Lalu di sini saya akan mengerjakan untuk variabel yang pertama, yaitu motivasi belajar atau M1 hingga M5, di mana di sini saya menambahkan total dengan bantuan Microsoft Excel. Setelah saya mendapatkan atau memisahkan dari tabel yang sebelumnya, saya memisahkan khusus satu variabel dulu. Untuk mengerjakannya, saya lalu masukkan ke SPSS. Saya masukkan ke SPSS. Lalu setelah itu, saya masuk ke Analyze, Correlate, lalu Differentiate. Setelah itu, saya masukkan semua ke variabel. Lalu oke. Hingga muncullah nilai korelasinya, yaitu M1 hingga total. Dan untuk memudahkan, saya sudah memisahkannya dengan membuat sebuah tabel, di mana di sini kita mengingat kembali bahwa R tabel dengan N30 atau jumlah responden 30 pada signifikasi 5%,
pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361. Dapat dilihat kembali untuk responden 30 itu 0,361. Dimana di sini untuk item M1 hingga M5 ya. Untuk persen korelasi 0,503 itu lebih besar daripada R tabel sehingga dapat dikatakan valid. Item M2 pun seperti itu, 0,564 lebih besar daripada 0,361 dan nilai signifikannya juga lebih kecil daripada 0,05 sehingga dikatakan valid. Begitupun item nomor 3 lebih besar daripada R tabel. Dan di sini untuk item 4 dan M5 ini lebih kecil, terutama M5 ini yang berbeda sedikit tetapi tetap lebih kecil sehingga dikatakan tidak valid. Sehingga untuk yang dikatakan valid hanya M1 dan M3. M1, M2 hingga dan M3. Lalu setelah itu saya melakukan uji reliabilitas. Di mana di sini saya masuk ke analyze, lalu masukkan data sebelumnya, masuk ke analyze, scale dan reliability analysis. Lalu di sini yang saya masukkan hanya M1, M2 dan M3. Karena di sini yang valid itu hanya M3. Karena menurut sepemahaman saya, data yang harus melakukan uji reliabilitas yaitu data yang valid. Adapun jika data itu tidak valid, maka peneliti dapat melakukan perbaikan pada instrumen atau pernyataan dari kuesioner yang disebar tersebut agar nantinya item tersebut valid. Tapi untuk memudahkan di sini saya hanya karena saya belum mengetahui instrumennya atau kuesionernya itu seperti apa sehingga saya akan atau menggunakan yang valid saja sehingga itu yang saya gunakan M1 hingga M3 saja. Lalu di sini saya masukkan OK. Lalu nilai Cronbach's alfanya di sini 0,308 atau lebih kecil daripada 0,6 atau dapat dikatakan tidak reliable karena dapat dilihat di sini sebelumnya bahwa menurut Wiratna Sugiwarweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6 dan di sini lebih kecil sehingga dikatakan tidak reliable. Lalu untuk variabel waktu belajar. Untuk variabel waktu belajar di mana yaitu W1 hingga W5. Saya kembali memisahkannya lalu mencari totalnya masing-masing. Dan setelah itu saya masukkan data ke aplikasi SPSS. Lalu saya kembali masuk ke analyze. Saya masuk ke analyze, masuk ke correlate dan bivariate. Di mana di sini saya masukkan semuanya lagi W1 hingga total. Lalu saya pilih OK dan hasilnya muncul atau keluar. Itu korelasi W1 hingga total muncul. Dan untuk memudahkannya saya sudah untuk mengamatinya saya membuatkan sebuah tabel seperti ini, itu hasil uji validitas item pernyataan di mana nomor item W1 persen korelasinya itu 0,423 atau lebih besar daripada 0,361 dan nilai signifikannya juga lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan valid. Dan di sini untuk W2 0,181 lebih kecil daripada R tabel sehingga kriterianya itu tidak valid dan nilai signifikannya juga lebih besar daripada 0,05 sehingga dikatakan tidak valid. Untuk W3 juga 0,494 dikatakan valid ya karena lebih besar daripada nilai R tabel. Item W4 lebih kecil daripada nilai R tabel sehingga dikatakan tidak valid dan signifikannya juga lebih besar daripada 0,05 dan W5 itu lebih besar daripada nilai R tabel di mana dapat dilihat nilai persen korelasinya itu 0,557 lebih besar daripada R tabel sehingga dikatakan valid. Dan di sini yang tidak valid yaitu item W2 dan W4. Sehingga saya lakukan uji reliabilitas yaitu dengan memasukkan data kembali lalu masuk ke analyze, pilih scale dan reliable analysis. Sehingga yang saya masukkan di sini hanya W1, W2, W3 dan W5.
karena W2 dan W4 ini tidak valid. Dan muncul atau keluarlah nilai Krombacher alpha, yaitu 0,109 dan lebih kecil daripada 0,6, sehingga dikatakan tidak reliable. Lalu saya masuk ke variabel Y, yaitu terhadap kemampuan akademik mahasiswa, di mana dalam tabel itu K1 hingga K5. Di mana di sini saya mencari totalnya juga masing-masing. Setelah itu saya masukkan ke aplikasi atau software SPSS. Lalu saya masuk ke Analyze, Correlate, dan Bivariate. Setelah itu saya masukkan semuanya K1 hingga total, lalu oke, muncullah nilai korelasinya. Dan untuk memudahkan saya kembali membuat tabel yang lebih mudah mengabatinya, itu hasil uji validatus item permintaan. Yang dimana item K1 itu, dimana di sini untuk keseluruhannya ternyata hanya item K1 yang lebih kecil, yaitu 0,194 dari nilai R tabel, yaitu 0,361, dan signifikannya juga lebih besar daripada nilai 0,05, sehingga dikatakan kriterianya di sini tidak valid, dan sisanya ini valid ya, karena rata-rata 0,5 ke atas, hingga lebih besar daripada 0,3, hingga dinyatakan valid. Lalu di sini saya lakukanlah uji reliabilitas dengan masuk ke Analyze, Scale, Reliability Analyze. Dan yang saya masukkan di sini hanya K2, K3, dan K4, dan K5, karena K1 tidak valid. Di sini ya, saya masukkan K2 hingga K5. Dan muncullah nilai Krombacher alpha-nya, yaitu 0,443. Dan tetap tidak reliable karena nilainya itu lebih kecil daripada 0,6. Sesuai dengan pendapat Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, di mana kuesioner dikatakan reliable jika nilai Krombacher alpha lebih besar dari 0,6. Dan di sini lebih kecil sehingga dikatakan tidak reliable. Lalu masuk ke soal nomor 2, yaitu seorang peneliti ingin membuktikan pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada suatu perguruan tinggi. Terdapat 45 responden yang dijadikan sampel penelitian pada taraf signifikasi 0,055. Periksa data penelitian tersebut apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Dan di sini untuk soal nomor 2 sepertinya dianjurkan untuk melakukan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Dan di sini untuk soalnya saya lihat agak keliru ya, karena di sini terdapat 45 responden, sedangkan pada tabel hanya 38 jumlah respondennya. Sehingga saya mengacu kepada tabel yang ada, yaitu 38 responden. Dan juga terdapat nilai-nilai yang kosong di sini, seperti untuk variabel X ada Y, untuk lingkungan belajar di sini ada simbol X, dan variabelnya atau hasil belajar ada simbol Z. Di sini ada di sini ada informasi, yaitu dikatakan bahwa X, nilai X yang diisi di sini yaitu 2 angka terakhir dari NIM, dan Y 2 angka terakhir dari NIM tetapi dikali 2, dan Z 2 angka terakhir dari NIM tetapi dikali 3. Sehingga di sini NIM saya angka terakhirnya itu 23, dan sehingga nilai X-nya itu 23. Untuk Y-nya itu 23 dikali 2 hingga 46, dan Z-nya itu 23 dikali 3 sehingga 69. Lalu di sini saya mengisi sesuai dengan anjuran atau NIM saya. Untuk X-nya 23, Y-nya 46, dan Z-nya 69. Lalu kembali di sini saya masuk ke soal untuk nomor 2 agar lebih mudah untuk melihatnya, agar saya tidak mengscrollnya terlalu jauh. Sebentar. Nah, di sini untuk yang pertama saya melakukan regresi linear sederhana
di mana regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana yaitu valid dan reliable, normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,25 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu di sini untuk yang pertama yaitu untuk soal nomor 2 di sini untuk variabel X1 atau gaya belajar. Di sini saya masuk ke aplikasi atau software SPSS. Lalu saya masuk ke variabel view. Di sini saya masukkan namanya X1 dengan label gaya belajar. Di sini gaya belajar dan Y untuk hasil belajar. Lalu saya masukkan datanya ke data view. Setelah itu saya lakukan uji regresi linear sederhana, yaitu masuk ke analyze, regresi, dan masuk ke linear. Setelah itu, di sini untuk variabel gaya belajar saya masukkan ke independen atau variabel bebas, dan untuk hasil belajar saya masukkan ke dependen atau variabel terikat. Lalu oke. Sehingga dapat dilihat di sini hasilnya untuk ANOVA-nya, tabel ANOVA-nya, tabel ANOVA X1 terhadap Y, terlihat bahwa nilai F hitung sama dengan 1,163 dengan tingkat signifikasinya itu 0,288 atau lebih besar dari 0,05. Ini berarti X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Untuk mengetahui besar tidaknya pengaruh X1 terhadap Y, maka berikut ditampilkan hasil regresi selanjutnya yaitu model summary-nya. Yang dimana di sini terlihat bahwa R square yaitu 0,031 artinya X1 tidak memiliki pengaruh sebesar 3,1% terhadap Y dan pengaruh bersih sama dengan 0,4% yaitu dapat dilihat pada adjust R square. Lalu untuk koefisiennya di sini terlihat bahwa signifikan T sama dengan 0,288 atau lebih besar daripada 0,05. Ini berarti X1 tidak memberikan kontribusi terhadap Y dan koefisien regresi X1 sama dengan minus 0,151. Ya ini teman-teman. Ini untuk gaya belajar tuh. 0,151. Angka ini menunjukkan bahwa setiap kali X1 ditingkatkan, maka Y akan meningkat sebesar min 0,151. Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Tidak berpengaruhnya adalah 3,1%. Pada tabel model summary ini yaitu sebesar tidak artinya X1 tidak memiliki pengaruh sebesar 3,1% dan tidak memberikan kontribusi terhadap Y sebesar min 0,151 dan koefisien regresi tersebut bernilai negatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah negatif. Negatif di sini karena nilai 0,151 ini bernilai negatif. Sehingga dikatakan negatif. Lalu untuk kita masuk ke lingkungan belajar atau X2 menguji regresi linear sederhananya yaitu masuk ke membuka software SPSS lalu masuk ke variable view. Di sini untuk X-nya kita ubah labelnya sesuai dengan X2 yaitu lingkungan belajar. Setelah itu masuk ke data view, masukkan data X lingkungan belajar dan hasil belajar. Setelah itu masuk ke analyze, regression, dan linear.
Lalu di sini kembali yang kita masukkan itu variabel bebasnya ke independen dan variabel terikat atau hasil belajar ke dependen. Seperti itu, oke. Dan muncullah tabel ANOVA-nya di sini. ANOVA X2 terhadap Y. Dan terlihat bahwa nilai F hitung sama dengan 0,160 dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,691 atau lebih besar dari 0,05. Ini berarti X2 tidak berpengaruh terhadap Y karena di sini signifikasinya lebih besar daripada 0,05 yang dapat kita lihat di sini, yaitu jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05 artinya variabel variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sesuai ya, di sini nilai signifikasi lebih besar sehingga X2 ini tidak berpengaruh terhadap Y seperti X1 tadi. Dan untuk mengetahui besar tidaknya pengaruh X2 terhadap Y, maka dapat dilihat pada tabel model summary X2 terhadap Y. Dan terlihat di sini bahwa R square yaitu 0,04 artinya X2 tak memiliki pengaruh sebesar 0,4% terhadap Y. Dan pengaruh bersih yaitu sebesar min 2,3% yang dapat dilihat pada acus R square yaitu min 0,023 sehingga dalam persen min 2,3%. Dan pada koefisiennya sendiri terlihat bahwa signifikan T yaitu 0,691. Signifikan T lebih besar daripada 0,05. Ini berarti X2 tak memberikan kontribusi terhadap Y atau tak berpengaruh. Dan koefisien regresi X2 yaitu min 1,4 min 0,104. Dan berdasarkan orang yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa X2 tak berpengaruh terhadap Y dan tidak pengaruhnya adalah 0,4% dan tidak memberikan kontribusi terhadap Y sebesar min 0,104 dan koefisien regresi tersebut bernilai negatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X2 terhadap Y adalah negatif karena di sini bernilai min atau minus sehingga dikatakan negatif. Dan masuklah kita di sini untuk regresi berganda. Dan konsep dasar regresi berganda di mana bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat atau Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau mandiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel terikat atau Y. Perumusan hipotesis H1 dapat dilihat terdapat pengaruh X1 terhadap Y, H2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y, H3 terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y dengan tingkat kepercayaan 95% atau A sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T apabila 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 atau nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Begitu juga sebaliknya. Dan di sini untuk N di sini itu jumlah sampel dan K itu jumlah variabel. Dan di sini rumus T tabel yaitu T dalam kurung A dibagi 2 dilanjutkan N kurang K kurang 1. Lalu di sini A yaitu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Lalu N-nya itu jumlah respondennya yaitu 38. Dan K-nya itu variabelnya. Yang hanya terdapat dua variabel yaitu gaya belajar dan lingkungan belajar. Dan saat ini rumusnya ya. Sehingga untuk hasilnya di sini 38 kurang 2 kurang 1 yaitu 35.
Dan di sini untuk 0,025 dan jumlah sampelnya itu 35 atau respondennya 35, maka dapat dilihat pada T-tabel, yaitu T 0,025. Dan untuk responden 35 yaitu di sini hasilnya 2030 atau 2,030. Hingga hasilnya seperti sama ya, sama tabel T. Lalu untuk UJF, apabila 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 atau nilai F itu lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu pula dengan sebaliknya. Sehingga untuk rumus F tabel yaitu F dalam kurung K lanjutkan N kurang K. Dan K-nya itu 2, N-nya itu 38, dan K-nya 2. Sehingga 38 kurang 2 itu 36. Dan dapat dilihat di sini untuk F tabel untuk 2, untuk variabel 2 ya, untuk variabel 2, untuk 2 variabel, lalu ke jumlah responden yang ke 36. Nah, angkanya di sini yaitu 3,259, dan saya bulatkan 3, di sini 3,259 saya bulatkan menjadi 3,26, sehingga di sini hasilnya 3,26. Lalu masuklah kita ke software SPSS. Yang setelah membukanya, kita masuk ke variable view dan masukkan X1, X2, dan Y. Sudah muncul beritahuan. Lalu di sini masuk ke variable view, di mana X1, X2, dan Y. Dan dengan kita masukkan labelnya masing-masing, yaitu gaya belajar, lingkungan belajar, dan hasil belajar. Sesuai dengan soalnya, gaya belajar, lingkungan belajar, hasil belajar. Setelah itu, kita masukkan datanya ke data view. Lalu kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression, lalu kita masuk ke linear. Lalu di sini kita masukkan variabel bebas atau independen, yaitu X1 dan X2-nya. Dan variabel terikatnya atau hasil belajar variabel Y kita masukkan ke dependen. Lalu oke. Dan muncullah di sini koefisiennya, yang dimana pada uji T, yaitu yang pertama pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui nilai signifikan apa dilihat di sini gaya belajar atau X1, nilai signifikannya itu 0,318 atau lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung yaitu min 1,014 atau lebih kecil daripada 2,030 atau seperti rumusnya tadi. Dapat dilihat di sini untuk lebih mudahnya. Untuk uji T, yaitu T tabelnya itu hasilnya 2,030 atau 2030, sehingga lebih kecil, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Dan untuk yang kedua itu pengaruh X2 terhadap Y atau lingkungan belajar. Di sini nilai signifikannya 0,815 atau lebih besar daripada 0,05, dan nilai T hitung min 0,236 atau lebih kecil daripada 2303. Sesuai rumusnya, ya ini apabila 0,000 lebih kecil daripada 0,5 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka
terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya, dan yang terjadi yaitu sebaliknya, di mana yaitu di sini signifikannya lebih besar dan T hitungnya lebih kecil. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H2 juga ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y. Dan untuk uji F, pada tabel ANOVA-nya di sini, dapat kita lihat yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yaitu dapat dilihat pada tabelnya itu nilai signifikannya 0,558, yaitu lebih besar daripada 0,05, dan nilai F-nya di sini 0,594, yaitu lebih kecil daripada 3,26, yaitu di sini hasil dari rumusnya itu F tabelnya yaitu 3,26. Di sini lebih kecil daripada 3,26, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sesuai dengan rumusnya, yaitu apabila 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 atau nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitupun sebaliknya. Dan yang terjadi sebaliknya yaitu di sini nilainya lebih besar daripada 0,05 dan F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, sehingga tidak terdapat pengaruh atau H3-nya ditolak, bahwa X1 dan X2 tidak memiliki pengaruh terhadap Y. Lalu ada koefisien determinasi atau tabel model summary-nya ini, di mana berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,033. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1 dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 3,3%. 3,3%. Dan seperti itulah pada regresi berganda saya melakukan uji T, uji F, dan koefisien determinasinya. Dan itulah hasil pemaparan saya mengenai tugas tugas atau ujian akhir semester yang diberikan, yaitu untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas, serta analisis regresi sederhana linear dan regresi berganda, yaitu uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Saya Muhammad Nur Alim Basir dengan NIM 2200 20 30 10 23. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan mengenai UAS atau ujian akhir semester yang diberikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.